Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap dalam lindungan Tuhan. Di sini Miss akan menjelaskan materi pendidikan agama Kristen yang berjudul Roh Kudus Penolongku. Baiklah, sebelum Miss menjelaskan materi kita, ada baiknya Miss memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Miss Titin Rindu Bantu semua kita. Di sini Miss akan menjelaskan beberapa poin penting dalam materi pembelajaran kita. Dimana poin yang pertama itu peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Poin yang kedua, makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia. Dan poin yang ketiga itu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Poin yang terakhir, mengapa manusia membutuhkan pertolongan. Poin yang pertama itu peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Perlu kita menyadari bahwa setiap di antara kita memiliki keterpurukan, kelemahan, penuh keterbatasan dan kekurangan akibat perbuatan dosa. Karena itu kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita sehingga kita dapat mengalami suatu perubahan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pertobatan bukanlah usaha manusia semata-mata untuk dilakukan, melainkan karena suatu pekerjaan atau karya Roh Kudus yang membuat kita mengalami pertobatan atau membuat hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Makna dari itu, Roh Kudus terhadap kehidupan manusia adalah untuk menyadarkan manusia akan dosa dan membawa setiap orang percaya kepada Kristus sehingga mengalami dan menikmati anugerah keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Miss mau bertanya nih, apa sih makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baiklah, sini Miss akan menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup manusia kita. Pertama itu, Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman sejati yang setia. Dan yang kedua itu, Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga itu, Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Pertobatan Saulus adalah pertobatan yang sangat terkenal. Namun, pertobatan ini bukan pertobatan yang tiba-tiba, tetapi lebih tepatnya penyerahan yang tiba-tiba, yang kemudian merupakan perubahan diri Saulus menjadi manusia baru, yang bukan hanya memiliki nama baru, Paulus, tetapi juga cara berpikir dan tindakan yang baru. Saulus berubah diri, dulu jahat menjadi baik, dari yang dulu membenci Kristus dan pengikutnya menjadi orang yang sangat setia dan menjadi pemberita Injil yang berani dan terkenal. Perubahan yang meliputi pikiran, sikap, dan tingkah laku adalah merupakan ciri seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Sekali lagi, perlu disadari bahwa fisik yang bertumbuh tidak berarti iman juga bertumbuh. Pertumbuhan iman yang baik dicirikan oleh kesediaan mengubah diri, mengubah pemahaman yang salah dengan pemahaman yang baru, mengubah sikap-sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Mengapa manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Kristiani dan pribadi yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Roh Kudus menuntut umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung umat Kristiani dengan Allah. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalankan hidup Kristen. Roh tinggal di dalam diri setiap orang Kristen sejati. Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut haruslah dapat dikenali melalui buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
orang Kristen juga percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia khusus kepada orang Kristen yang antara lain meliputi karunia-karunia karismatik seperti nubuat, berbahasa roh, dan menyembuhkan dan pengetahuan. Baiklah adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah!